Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Attawagga, kelompok bait tentang diri sendiri. Bait 162. Ya saat janta dusilyang malu asalami wattatang karoti sotattanang yattanang ijjati diso. Bait 162 artinya, orang yang berkelakuan buruk adalah seperti tanaman menjalar malua yang melilit pohon sala. Ia akan terjerumus sendiri, seperti apa yang diharapkan musuh terhadap dirinya. Latar belakang dibabarkannya bait 162 Attawagga oleh Buddha Gautama. Kisah Dewadatta. Suatu hari beberapa biku sedang bercakap-cakap di antara mereka sendiri. Kemudian Sang Buddha tiba dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka menjawab bahwa mereka sedang berbicara tentang Dewadatta. Dan kemudian mereka melanjutkan, Bante, Dewadatta adalah sungguh seorang yang tidak mempunyai moralitas. Ia juga sangat serakah. Ia berusaha memperoleh keterkenalan dan keberuntungan dengan mengambil kepercayaan Ajatasattu dengan cara tidak jujur. Ia juga berusaha meyakinkan Ajatasattu bahwa dengan membebaskan diri dari ayahnya, ia akan menjadi raja besar.
hasutan Dewadatta dapat mempengaruhi Ajatasattu, sehingga Ajatasattu membunuh ayahnya, raja yang mulia Bimbisara. Dewadatta juga telah mencoba 3 kali untuk membunuhmu, guru kami yang mulia. Dewadatta adalah benar-benar sangat jahat dan tidak dapat diperbaiki. Setelah mendengarkan para biku, Sang Buddha mengatakan pada mereka bahwa Dewadatta telah mencoba membunuhnya tidak hanya pada kehidupan sekarang, tetapi juga pada kehidupan yang lampau. Sang Buddha kemudian menceritakan cerita tentang pemburu rusa. Saat itu, ketika Raja Brahmadatta berkuasa di Varanasi, Buddha yang sekarang ini hidup sebagai seekor rusa, dan Dewadatta saat itu adalah seorang pemburu rusa. Suatu hari, pemburu rusa melihat jejak kaki rusa di bawah sebatang pohon. Kemudian, ia mengambil sebatang bambu pada pohon tersebut dan menunggu dengan tombak yang diarahkan ke rusa. Rusa tersebut datang, tetapi ia datang dengan hati-hati. Pemburu rusa melihatnya ragu-ragu dan melempari beberapa buah-buahan untuk membujuknya. Tetapi hal itu membuat rusa waspada. Ia terlihat lebih hati-hati dan mengetahui ada pemburu rusa pada dahan pohon. Rusa itu pura-pura tidak melihat pemburu tersebut dan berbalik dengan lambat. Dari jarak tertentu, rusa berseru, "Oh pohon, kamu selalu menjatuhkan buah-buahmu secara vertikal. Tetapi hari ini kamu telah menentang hukum alam dan telah menjatuhkan buah-buahmu secara miring. Sejak kamu menentang hukum alam dari pohon, saya akan meninggalkanmu untuk berpindah ke pohon lain." Melihat rusa tersebut berbalik pergi, pemburu melempar tombaknya ke tanah dan berkata, "Ya, kamu sekarang dapat berpindah. Untuk hari ini saya telah salah perhitungan." Rusa yang sebagai calon Buddha tersebut menjawab, "Oh pemburu, kamu benar-benar salah perhitungan hari ini. Tetapi perbuatan karma burukmu tidak akan keliru. Hal itu akan selalu mengikutimu." Jadi, Dewadatta tidak saja mencoba membunuhku sekarang, tetapi juga di masa lalu. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, "Para biku, seperti tanaman menjalar mengelilingi pohon tempat ia berada, demikian juga ia yang tidak mempunyai moral akan dikuasai oleh nafsu keinginan, akhirnya akan terlempar ke alam neraka, niraya." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 162 berikut. "Orang yang berkelakuan buruk adalah seperti tanaman menjalar malua yang melilit pohon sala. Ia akan terjerumus sendiri, seperti apa yang diharapkan musuh terhadap dirinya." Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang